Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Putri Rahmawati akan menjelaskan sedikit tentang Body Dysmorphic Disorder. Apa sih yang dimaksud dengan Body Dysmorphic Disorder? Jadi, Body Dysmorphic Disorder atau gangguan dismorfik tubuh adalah gangguan mental yang ditandai dengan gejala berupa rasa cemas berlebihan terhadap kelemahan atau kekurangan dari penampilan fisik diri sendiri. Body Dysmorphic Disorder lebih banyak terjadi pada usia 15 hingga 30 tahun. Penderita kondisi ini sering merasa malu dan resah karena menganggap dirinya buruk, sehingga menghindari berbagai situasi sosial. Selain itu, gangguan ini erat kaitannya dengan body image negatif. Menurut Honigman dan Kestel, body image adalah gambaran mental seseorang terhadap bentuk dan ukuran tubuhnya. Bagaimana seseorang itu mempersepsikan dan memberikan penilaian atas apa yang ia pikirkan dan rasakan terhadap ukuran dan bentuk tubuhnya. Sebenarnya, apa yang seseorang pikirkan dan rasakan belum tentu benar-benar mempresentasikan keadaan yang aktual, namun lebih merupakan hasil penilaian diri yang subjektif. Body image terbagi menjadi dua, yaitu body image positif dan body image negatif. Body image negatif sendiri adalah persepsi yang menyimpang. Seseorang akan melihat bagian tubuhnya tidak seperti yang sebenarnya dan menganggap bahwa ukuran tubuh atau bentuknya tidak menarik dan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Akibatnya, seseorang itu merasa malu, sadar diri, dan cemas tentang tubuhnya. Untuk gejala Body Dysmorphic Disorder, menurut pedoman penggolongan diagnostik gangguan jiwa antara lain yang pertama, selalu mengamati penampilannya lebih dari 1 jam atau menghindari sesuatu yang memperlihatkan penampilannya seperti cermin atau kamera. Yang kedua, mengukur atau menyentuh kekurangan yang dirasakannya secara berulang-ulang. Yang ketiga, menghindari situasi dan hubungan sosial. Yang keempat, mempunyai sikap obsesi terhadap selebritis atau model yang mempengaruhi idealitas penampilan fisiknya. Yang kelima, berpikir untuk melakukan operasi plastik. Yang keenam, berdiet secara ketat dengan kepuasan tanpa akhir. Kemudian, gejala selanjutnya adalah menyembunyikan anggota tubuh yang dianggap tidak sempurna. Berusaha mengubah warna kulit yang dimiliki melalui berbagai usaha ekstrim. Meminta pendapat yang dapat mengukuhkan penampilan setiap saat. Dan yang terakhir, mengubah-ubah gaya pakaian dan model rambut untuk menutupi kekurangan yang dirasakannya. Penyebab Body Dysmorphic Disorder diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama ada genetik. Menurut penelitian, Body Dysmorphic Disorder lebih banyak terjadi pada orang yang memiliki riwayat penyakit serupa di dalam keluarga, memiliki anggota keluarga yang mempunyai kondisi yang sama, atau gangguan obsesif kompulsif. Yang kedua, kelainan struktur otak. Kelainan struktur atau senyawa-senyawa kimia di otak seperti terganggunya neurotransmitter yang berfungsi untuk menyampaikan pesan antar neuron di otak, yang menyebabkan pikiran berulang tentang bagian tubuhnya yang buruk dan harus diubah. Yang terakhir ada lingkungan. Penilaian negatif dari lingkungan terhadap citra diri penderita, pengalaman buruk di masa lalu atau trauma pada masa kecil, misalnya sering digoda mengenai citra tubuh ketika kecil, mendapat perilaku buruk mengenai bentuk tubuh, atau sering diabaikan akibat ukuran tubuh, juga dapat menyebabkan seseorang mengalami body dysmorphic disorder. Tekanan sosial yang berasal dari lingkungan tempat tinggal, seperti memiliki ekspektasi tinggi akan kecantikan.
Yang terakhir ada penanganan terhadap body dysmorphic disorder. Menurut data suatu penelitian, upaya penanganan terhadap body dysmorphic disorder ini dapat dilakukan dengan kombinasi antara terapi perilaku kognitif dan pemberian obat-obatan. Terapi perilaku kognitif ini bertujuan untuk mengidentifikasikan hubungan antara pikiran, perasaan, serta perilaku. Dengan terapi ini, penderita diharapkan dapat mengembangkan kemampuan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Terapi ini berfokus pada memperbaiki kepercayaan yang salah terhadap kelemahan atau kekurangan fisik penderita, meminimalkan perilaku kompulsif, dan menumbuhkan sikap atau perilaku yang lebih baik mengenai citra diri dan penampilan fisik. Terapi perilaku kognitif ini juga dapat dilakukan secara berkelompok. Khusus untuk kasus body dysmorphic disorder pada anak-anak dan remaja, terapi perilaku ini perlu melibatkan orang tua dan keluarga. Untuk pemberian obat-obatan, hingga saat ini belum ditemukan obat yang dapat mengatasi body dysmorphic disorder. Kendati demikian, obat antidepresan serotonin specific reuptake inhibitor atau SRRI dapat diberikan guna mengurangi pikiran dan perilaku obsesif pada penderita. Obat lain yang bisa diberikan adalah obat antipsikotik seperti olanzapine dan aripiprazole. Obat antipsikotik ini dapat diberikan sebagai obat tunggal atau dikombinasikan dengan obat SSRI. Jika terapi perilaku kognitif dan pemberian obat antidepresan belum dapat memperbaiki kondisi pasien setelah 12 minggu, psikiater dapat mengganti jenis obat antidepresan. Pada kasus yang parah, penderita perlu mendapat perawatan di rumah sakit, misalnya bila tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari atau berpotensi membahayakan diri sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.